Silakan Pak Ferry Pong. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, siap. Dengar, Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu sebab Engkau adalah Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami. Kami menyembah Engkau di dalam Yesus Kristus, dan kami datang bersyukur di malam hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah dalam persekutuan rayon gabungan. Terima kasih Tuhan juga untuk Zoom ini kami boleh pakai untuk kami boleh bertemu bersama-sama dari rumah masing-masing. Dan biarlah ibadah ini secara khusus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, sekali lagi kita bersyukur Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura dengan anugerah Tuhan kita bisa merayakan ulang tahun ke-36 di hari ini, dan yang membuat keseruannya yaitu tarik tambang online ya, sampai HP saya juga diambil untuk vote. Ya. Baik, mari kita tinggalkan sejenak keseruan itu, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 7. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan untuk kita semua, dan mari kita mengikuti masing-masing dari rumah. Saya bacakan untuk kita semua. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 1 sampai 7. Dengan judul perikop, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan pengaturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapan yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa." Ya, demikian pembacaan kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, berdasarkan bacaan kita hari ini, kita akan belajar hal yang mendasar di dalam peribadahan kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat
konteks bacaan kita di sini, Salomo ini sudah selesai mendirikan rumah Tuhan yang begitu megah dan agung. Karena memang sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud bahwa anakmu Salomo yang akan mendirikan rumah untuk namaku. Dan bacaan di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 8, di sana Raja Salomo dan umat Israel memasukkan tabut perjanjian ke dalam rumah Tuhan. Lalu Raja Salomo berdoa supaya rumah Tuhan yang dibangun itu berguna untuk orang-orang ketika mereka datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Di sana juga Raja Salomo sudah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Luar biasa persiapan dan ritual yang dilakukan oleh Raja Salomo. Jadi, apakah karena segala yang sudah dipersiapkan Salomo ini dengan bagus, dengan megah, lalu Tuhan berkenan atas semua yang sudah dilakukan, semua yang sudah dibuat oleh Salomo? Mari kita perhatikan dengan seksama di bacaan kita tadi di pasal 9 ayat 1 dan 2. Ketika, dengan kalimat ini ya, ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan, perhatikan kalimat ini, jelas di sana, yaitu di dalam kalimat ini memberitahukan kepada kita, ini adalah usaha manusia. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan. Sekali lagi, ini adalah usaha manusia. Dan Tuhan menegaskan, muncul di ayat yang kedua, Tuhan menjelaskan dengan berfirman, Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan. Artinya bahwa firman Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa dalam peribadahan kepada Allah sama sekali bukan berdasarkan usaha manusia. Dua kalimat ini menegaskan bahwa Allah sendirilah yang melayakkan, Allah sendirilah yang menguduskan rumah yang didirikan oleh Salomo. Bukan karena apa yang dikerjakan oleh Salomo, bukan karena apa yang sudah dipersiapkan oleh Salomo dengan begitu megah, dengan begitu baik. Tetapi semua karena inisiatif dari Allah, pengudusan, perkenanan dari Allah sendiri. Berarti apakah Tuhan bisa saja tidak menguduskan rumah yang didirikan oleh Salomo? Sangat bisa, Bapak Ibu. Salomo sebagai manusia yang berdosa mau datang kepada Tuhan yang kudus. Dengan usahanya tidak bisa. Kecuali Tuhan sendiri yang melayakkan dan menguduskannya. Baik dirinya maupun apa yang dilakukannya. Yaitu rumah yang didirikan. Rumah Tuhan yang didirikannya. Supaya apa? Supaya jangan sampai Salomo sebagai manusia yang berdosa ini memegahkan dirinya dan berkata bahwa semua ini terjadi karena usaha saya. Semua ini terjadi karena akal, cara, perasaan, dan semua yang dari dirinya sendiri. Ya, supaya intinya di situ supaya jangan manusia menyombongkan diri, memegahkan diri. Maka itu esensi di dalam ibadah kepada Tuhan bahwa kelayakan dan pengudusan datangnya dari Tuhan, bukan karena persiapan kita sehingga kita bisa layak, bukan. Nah, inilah poin pelajaran pertama di dalam perenungan kita hari ini. Sekali lagi, semuanya kelayakan dan pengudusan datangnya dari Tuhan. Berarti mungkin kita berpikir, ya sudah tidak usah kita persiapan dong. Nah, saya harus mengakui bahwa semua persiapan dalam peribadahan kita, penyembahan kita, itu sangat perlu. Itu sangat perlu. Bahkan ada yang mengira bahwa saat beribadah itu, wah, bulu kudus saya merinding loh, gitu. Ada yang sampai menangis. Ada juga yang sembuh dari sakitnya, dan lain sebagainya. Lalu mengira itu adalah bahwa tanda Tuhan hadir. Ibadah kita itu layak di hadapan Tuhan. Karena apa yang sudah kita persiapkan dengan baik.
Ya, sekalipun hal yang demikian, yang tadi bulu kudu naik atau ada yang menangis gitu ya, sekalipun itu kita rindu mengalaminya, tetapi hal itu bukan menjadi standar dan dasar bahwa Tuhan layak dan menguduskan peribadahan kita kepada Tuhan. Bukan menjadi standar, itu bukan menjadi standar. Standar dan ukuran, standar dan ukurannya adalah dari pihak Allah sendiri. Dikatakan tadi di ayat yang kedua, Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan. Aku telah menguduskan dirimu. Aku telah menguduskan umatku, sehingga boleh datang kepadaku, boleh layak datang di hadapanku. Nah, betapa kudusnya, kita bisa melihat di sini bahwa betapa kudusnya Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, sehingga Yesaya pun berkata, celakalah aku seorang yang najis bibir, aku orang berdosa. Ketika Yesaya melihat Allah yang kudus dan malaikat berseru, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ya, 3 kali, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Jadi bukan berdasarkan usaha atau cara atau perasaan kita, bukan. Jadi peribadahan dan penyembahan kita kepada Allah, saya ulangi lagi, bisa layak kalau Allah sendirilah yang melayakkan, yang memperkenankan dan menguduskan ibadah kita. Di Kejadian pasal 3 ayat 7, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu mengetahui bahwa mereka telanjang, Adam dan Hawa berusaha merangkai daun ara untuk menutupi tubuh mereka. Namun di ayat yang ke-21 pasal 3 di Kejadian pasal 3 ayat 21, usaha mereka yang merangkai tadi daun ara diganti dengan karya dari Tuhan, yaitu Tuhan sendiri yang membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Jadi jelas di sini bahwa usaha manusia untuk mendapatkan belas kasihan, mendapatkan pengudusan dari Tuhan terjadi dari pihak Tuhan sendiri, bukan karena usaha manusia. Dan klimaksnya itu terjadi ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, bahwa manusia bisa layak dikuduskan, diselamatkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada cara dari manusia untuk bisa menguduskan dirinya. Jadi, dengan segala kerendahan hati, hendaklah kita berkata, Tuhan, bukan karena apa yang telah kami lakukan atau apa yang telah kami persiapkan sehingga kami layak, tetapi karena anugerah-Mu, perkenanan-Mu, dan pengudusan dari Tuhan sajalah, sehingga kami boleh layak datang dan bersekutu dengan-Mu. Nah, inilah yang sangat penting yang harus kita pahami di dalam peribadahan kita. Sekali lagi, esensi di dalam ibadah adalah kelayakan pengudusan dari Tuhan sendiri, dari pihak Tuhan sendiri. Bukan karena persiapan yang kita sudah siapkan, yang kita sudah buat dengan sebaik mungkin. Inilah poin yang pertama. Dan poin yang kedua, yang terakhir, yang saya mau bagikan hari ini, bahwa esensi di dalam ibadah adanya sebuah covenant atau adanya sebuah perjanjian memegang dan melakukan perintah Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya di ayat 4 dan ke-5. Dalam bacaan konteks ini, ya, ketika Allah telah menguduskan, melayakkan apa yang boleh dipersiapkan oleh Salomo, Tuhan tidak selesai sampai di situ saja di dalam pengudusan itu. Tidak sampai di situ saja. Ternyata Tuhan juga mau mengikat sebuah perjanjian yang serius, bukan main-main. Karena Tuhan tidak bermain-main dengan pengudusan yang Dia berikan. Apalagi Dia memang adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus. Ya, ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan, jika engkau hidup di hadapanku dengan benar, yang tadi ya dengan kata lain, jika engkau
hidup di hadapanku sebagai orang yang saya sudah kuduskan, yang diberikan oleh Allah sendiri, Allah yang kudus, maka aku akan meneguhkan kerajaanmu. Aku akan meneguhkan kerajaanmu kalau kamu hidup benar. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, tetapi jika kau dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada perintahku, dengan kata lain tidak hidup sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Tuhan sebagai orang kudus, maka aku melenyapkan orang Israel dan rumah yang kukuduskan akan kubuang. Wah, makanya tadi saya bilang Bapak Ibu bahwa ini perjanjian, mengikat perjanjian dengan Tuhan bukan sesuatu yang bermain-main, ya, bukan yang permainan, tetapi serius. Dan benarlah firman Tuhan di dalam Ulangan 28 dikatakan hidup yang setia melakukan firman Tuhan, upahnya adalah berkat. Lalu hidup yang tidak setia melakukan perintah Tuhan, upahnya adalah kutuk. Atau orang selalu bilang kalau taat sama dengan berkat, kalau tidak taat sama dengan kutuk. Itu di dalam Ulangan pasal 28. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya sejatinya orang yang betul-betul sadar akan pengudusan dari Tuhan, dari Tuhan, sebenarnya ketika kita melakukan kehendak dan perintah Tuhan akan menjadi sangat ringan untuk dilakukan. Itu sejatinya. Karena kita betul-betul sadar tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu sebuah pengudusan yang bukan sekedar permainan atau ya sekedar kudus-kudus begitu saja, bukan seperti begitu. Makanya ketika Yesaya melihat Allah yang kudus, lalu dia mengaku diri orang berdosa, celakalah aku, sebab aku ini orang yang najis bibir. Dia mengaku diri orang berdosa. Lalu Tuhan menguduskannya, tetapi tidak sampai di situ. Lalu Tuhan mengutusnya untuk melakukan kehendak Allah. Dan apa yang dilakukan Yesaya? Bahwa Yesaya siap. Inilah aku, utuslah aku. Jadi Tuhan memberikan kita pesan di dalam ibadah kita bukan hanya pada tahap bahwa Tuhan menguduskan kita, tetapi juga hal mendasar di dalam ibadah, yaitu adanya ikatan perjanjian, melakukan perintah Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Maka seharusnya di dalam pemberitaan firman Tuhan, baik itu di dalam ibadah dalam skala yang besar, misalnya ketika kita ibadah di hari Minggu, atau persekutuan seperti ini, atau bahkan perenungan pribadi, seharusnya ada pemberitaan ikatan perjanjian yang berisi sebuah perintah dan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Entah itu kita diperintahkan untuk tetap sabar, entah itu kita diperintahkan untuk tetap kuat dalam menghadapi sebuah penderitaan dan yang lain-lain. Atau misalnya mengasihi sesama yang sering kita dengar, atau hal-hal yang lain, membantu sesama, dan perintah-perintah yang lainnya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 juga mengingatkan kita semua. Dikatakan seperti begini, orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Mengapa? Karena Tuhan itu kudus. Tuhan yang kudus tidak melakukan kejahatan. Dan kalau orang yang menyebut nama Tuhan, jangan melakukan kejahatan karena tidak sesuai dengan hakikat yang dia sebutkan tadi, yang dia imani. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu ternyata dia banyak kali menyebut nama Tuhan, tetapi banyak kali juga melakukan kejahatan. Jadi jangan sampai kita sering menyebut nama Tuhan yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan, namun kita sering juga melakukan kejahatan. Nah, ya, jadi kita diingatkan di sini bahwa Tuhan serius ketika memberikan kita pengudusannya, pengampunannya. Tetapi Tuhan juga serius ketika mengikat perjanjian
yaitu perintah. Kalau taat, berkat. Kalau tidak taat, kutuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah renungan ini mengingatkan kita bahwa ibadah kepada Tuhan bukan sekedar ibadah. Dalam masa pandemi ini, sekalipun kita diperhadapkan dengan ibadah online, tetapi sebenarnya bisa menjadi ibadah yang kudus, karena ada Allah yang kudus, yang menguduskan dan melayakkan sehingga kita boleh datang beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online. Itu yang pertama. Dan kedua, dalam masa pandemi ini, sekalipun kita diperhadapkan dengan ibadah online, di dalam ibadah yang kita lakukan itu ada sebuah perjanjian yang mengandung perintah untuk kita diutus dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita dan kita terus bisa beribadah dengan pemahaman bahwa ketika kita beribadah, Tuhanlah yang menguduskan kita. Ketika kita beribadah, biarlah perintah firman Tuhan itu menjadi pengikat kita antara kita dengan Allah yang kudus, lalu kita melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di malam hari ini. Tolong kami memberikan kami pemahaman ketika kami beribadah, supaya kami sadar Tuhan, bahwa segala yang kami persiapkan akan menjadi sia-sia tanpa perkenanan daripada-Mu. Maka itu Tuhan, biarlah kami selalu minta belas kasihan daripada-Mu, sehingga ketika kami datang kepadamu, Engkau melayakkan kami, menguduskan kami menjadi umat-Mu. Dan di dalam setiap ibadah, kami diingatkan bahwa kami sedang mengikat perjanjian di dalam perintah-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami, tolong kami, secara khusus dalam masa pandemi ini Tuhan, untuk kami tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih.